Terima kasih sudah klik video ini. Dan di video ini saya mau ngobrol dengan Abah Ocim. Iya. Terima kasih waktunya, Abah. Sama-sama. Iya. Gaza. Saya mau ngobrol tentang Rumah Balada Indonesia Banten. Banten ya. Jadi kalau ngobrol sama Abah Ocim ini spesifik lebih ke Banten ya. Iya. Walaupun memang Rumah Balada Indonesia tuh ada di seluruh provinsi ya, Bah? Iya, seluruh provinsi. Oh gitu. Iya. Sejarahnya dulu ya. Hmm. Boleh menjawab atau menceritakan sepengetahuan Abah aja. Sejarah berdirinya Rumah Balada Indonesia dulu deh. Sebelum ada Banten, ada lain-lain ya. Itu gimana sih, Bah? Sepengetahuan Abah. Iya. Awalnya dulu itu Abah punya komunitas nih, namanya itu komunitas kaum pedestrian. Jadi Abah suka ngebawakan lagu-lagu gombloh. Oh, Itu garis besarnya lagu-lagu gombloh. era-era 80-an? Enggak, udah di Serang nih. Udah di Serang? Udah di Serang. Nah, ketika itu Abah karena sering ngeposting video di Facebook. Nah, lalu almarhum Guntur Tecunong itu ngundang Abah untuk grup Abah itu, komunitas kaum pedestrian itu, untuk tampil di Taman Budaya Solo Surakarta, mewakili Banten. Tempat kelahiran saya. Oh, orang Solo? Iya, Ya ampun. saya lahir di Solo. Terima kasih. Terima kasih. Saya lahir di Solo. Oh, Iya. gitu. RBI juga lahirnya di Solo. RBI lahirnya di Solo. Iya, bukan RW Banten tapi Iya. RBI Rumah Balada Indonesia itu lahirnya di Solo di Taman Budaya Surakarta. Tahunnya? Tahun 2014, 1 Juli 2014. Apakah itu artinya RBI itu pusatnya ada di Solo? Kalau pusatnya di Jakarta, Di Jakarta. di rumah Bunda, di rumah hutan, Bunda Uli Sigarusadi, Iya. itu pembina kami. Tapi lahirnya Lahirnya di kota Solo. kota Solo ya? Iya. Saya baru tahu sekarang. Oh gitu. Iya. Rumah Balada Indonesia Iya. itu lahir di kota Solo. Kota Solo. Tahun Tanggal 1 Juli 2014. 2014. Iya. Dan sekarang ini berarti ulang tahun yang ke-11 ya? Atau ini Banten aja? Yang Banten ke-11? aja. Oh iya. Betul. Oke, nanti kita bahas ya tentang ulang tahun ke-11 RBI Banten. Iya. Ya, oke. Jadi lahirnya di Solo. Lahirnya di Solo. Oh, siapa saja yang Abah ketahui dulu yang mendirikan Rumah Balada Indonesia waktu di Solo? Waktu di Solo itu kan yang punya gagasannya itu Bunda Uli Sigar. Hmm. Cuman kebetulan ada seorang pekerja musik yang namanya dulu almarhum, sekarang udah almarhum, Guntur Tecunong, yang mengharapkan RBI itu lahir diadakan di kota Solo. Dulu itu sama wakil wali kota PLT itu Pak X Rudi siapa tuh? Yang kota Solo itu siapa? Wakil kota Solo. Wah, ini orang Solo. Ya, X itu sama wakil wali kota yang Jokowi, di era Jokowi. PLT. Terus berkembang, akhirnya RBI ada di setiap provinsi. Iya. Jadi pertama itu RBI Pusat, Rumah Balada Indonesia Pusat, yang lahir di Solo. Nah, kedua itu baru Abah bukan diajak ya, untuk membuat rumah balada pertama di Banten. Itu Abah, RBI Banten pertama lahir tahun tanggal 25 November tahun 2014. Jadi hanya beda 3 bulan lah. Hanya beda 3 bulan. Lahirlah Rumah Balada Indonesia Banten yang dikukuhkan di pendopo gubernur. Kebetulan yang mensupport kami itu juga kebetulan Rano Karno, PLT Pak Rano masih menjabat PLT saat itu. Iya betul. Tanggal 25 November 2014. Iya. Berarti bulan November ini bulan ulang tahunnya RBI Banten. Iya, ya? RBI Banten. Tanggal tepatnya tanggal 25 November. Nah, cuma untuk perayaannya di tahun 2025 ini lebih cepat 3 hari ya? Iya, karena liburnya pasnya tanggal segini. Benar ya. Jadi tidak lama lagi, atau tepatnya nanti hari Sabtu, ya, 22 November 2025 itu RBI Provinsi Banten atau RBI Banten akan merayakan ulang tahunnya yang ke-11 tahun di Cafe Dekade yang kita cintai. Mantap. Ini siapa saja yang boleh datang nih?
Boleh ikut merayakan ulang tahun? Oh, siapa aja. Siapa aja. Soalnya Abah itu dari dulu kalau mengadakan acara itu nggak pandang siapa dari komunitas mana, dari universitas mana. Boleh masyarakat kaum apa boleh. Semua boleh datang. Boleh datang, dan kebudayaan kami kalau mengadakan kegiatan seperti itu tamu itu dapat konsumsi gratis. Jadi nanti di sana ada rebusan kacang singkong, kopi gratis. Jadi maaf ini kasir mungkin nggak terlalu laku, soalnya udah Abah handle. Tapi tetap Abah mesennya di sini. Oh iya betul, iya. Cuma konsepnya aja ya. Konsepnya itu selalu kami menyediakan yang terbaik untuk para audiens yang datang. Ya, tentunya selama persediaan masih ada ya. Nah, takutnya ntar datang jam 12 malam lagi. Oke, berarti semuanya boleh datang ke Cafe DKD? Boleh sekali, sangat boleh. Ya, sebelum ngobrol tentang ulang tahunnya dulu. Sebenarnya kalau namanya kan Rumah Balada Indonesia, itu apa sih? Kalau setahu saya kan balada itu apakah itu lagu balada atau bagaimana sih? Rumah Balada Indonesia itu apa sih? Jadi balada itu kalau menurut, soalnya banyak ya yang versi-versi tertentu, seniman-seniman tertentu mau prediksi. Jadi lagu-lagu balada itu lagu yang bertutur, berkisah, bercerita tentang kejadian yang si penyanyinya itu model misalnya Ebit Gade, Tomdoh, atau Iwan Fals. Nah dia alami. Nah itu jadi berceritanya itu enggak hiperbola kayak maaf ya lagu-lagu pop yang dulu aku akan kejar kamu ke lautan, terbang ke langit, lepas. Nah gitu itu kan terlalu ini. Kalau balada itu ya apa adanya gitu, maksudnya bercerita, bertutur, berkisah. Gitu. Kalau mau tahu lebih jelas tentang lagu-lagu balada ya tadi tuh seperti yang disebut Abah ya. Ebit Gade, Iwan Fals sudah tentu. Ya kan? Ya memang liriknya berbeda sih ya. Iya. Kayak misalnya kalau dibandingin sama lirik-liriknya Dewa 19 misalnya. Nah itu kan agak ya bagus. Club Project. Ya kan berbeda ya? Berbeda. Ya. Kalau balada itu memang Club Project juga tetap mereka itu bisa disebut balada. Balada juga ya? Balada juga. Jadi balada itu semacam November Rain, lagu Guns N' Roses itu kan balada rock juga. Jadi balada itu sebetulnya mencakup ke semua. Cuman kan di sini ada perbedaan semacam genre dangdut, genre jazz itu jelas berbeda kan konsep musiknya. Nah itu perbedaannya. Mungkin versi Abah ya yang Abah tahu. Iya. Tapi kalau boleh dirangkum, Rumah Balada Indonesia Banten adalah komunitas yang selalu Abah itu selalu mengharapkan anggotanya itu menyanyikan lagu karya sendiri. Jadi jangan terlalu banyak mengcover lagu. Itu akan menjadi nggak punya karakter dari dia sendiri kalau terlalu banyak mengcover. Jadi Abah dari dulu ke anak-anak itu menekankan ciptakan lagu. Mantap. Setuju, Bah? Makanya Abah setuju. Tahun ini mengadakan lomba cipta lagu balada se-Indonesia yang nanti sekarang ini hadiahnya nanti dikasihkannya tanggal 22 November 2025. Alhamdulillah pesertanya ada dari Parepare, mantap, dari Bandung, dari Surabaya, dari Cibubur. Banyak 21 peserta sih yang masuk. 21 peserta dari berbagai daerah. Iya. Mantap. Saya setuju tuh ketika Abah bilang ayo coba berkarya, bikin lagu sendiri ya. Nggak salah sih mengcover, tapi jangan terlalu berlebihan. Iya. Setidaknya harus punya karya. Ada keseimbangan lah. Ya, ada keseimbangan, betul. Berarti highlightnya lebih ke ayo dong memotivasi anak-anak muda atau siapapun untuk berkarya ya. Nah itu. Kalau gitu. RBI Banten. Iya. Kalau RBI Banten itu RBI keberapa di Indonesia, Pak? Pertama RBI Solo. Kedua RBI. Kedua? Iya, kedua. Oh begitu? Iya, posisinya kedua. Lalu dilanjut ke Surabaya, RBI yang lain? Malang, ya yang lain nyusul-nyusul, Sumedang. Wah keren banget. Jadi kita kedua di Indonesia. Setelah RBI Solo? Iya. Dimana lahirnya kan di Solo kan? Iya, dari Solo. Wah keren. Iya. Berarti RBI sudah 11 tahun. Iya. Kalau jumlah anggotanya, dihitung kepala kisaran berapa sih? Kurang lebihnya lah. Sebetulnya dari awal kita itu lahirnya itu di kampus Untirta. Jadi ada beberapa mahasiswa angkatan ketika tahun 2014 itu yang ada juga banyak di sana. Terus Abah
Udah itu namanya Cafe Ide. Jadi RBI Cafe Banten itu Ide. lahir di Cafe Ide kampus Untirta. Iya, iya. Karena Abah dulu suka nangkring di sana Iya. dengan Kang Arif Senjaya, Heeh. Kang Lihat-lihat cewek Prenayaksa, cantik. cewek anak mahasiswa karena betah aja saya di sana. Iya, iya, iya. Ya, berarti berapa kisaran yang Abah ketahui deh? Kurang lebih berapa? Ada 100 Lebih lah. lebih? Berapa? Lebih, Berapa? ya Berapa? sekitar Kisaran? 300-an lah. 300. Ya dengan yang umumnya gitu Iya, ya, bukan iya, iya. mahasiswa. Iya, iya. Tapi sekarang yang Abah alami itu ada degradasi penurunan anggota. Oh. Karena mereka kebanyakan udah pada nikah, udah punya anak. Jadi konsentrasi untuk berkesenian itu mereka agak sudah mulai turun. menurun. Oh. Kalau Abah kebetulan Abah mah udah walaupun udah punya cucu 2 juga Tetap. udah agak bebas, Iya. agak bebas, nggak ngegedein anak-anak udah pada lepas sendiri. Iya, iya, iya. Jadi Kalau untuk syarat masuk RBI, misalnya ada yang nonton nih, wah kayaknya pengen gabung nih di RBI Banten, itu ada syarat khusus nggak, Bah? nggak ada, cuman ya sering-sering aja main ke rumah Abah. Jadi itu mungkin jadi nggak ada persyaratan harus nomor KTP sekian, ini nggak usah. Uang yuran 10 Iuran juta bulan nggak ada. per bulan nggak ada ya? Nggak ada. Iya. Berarti rumah Abah itu untuk base camp? Ya. Oh begitu. Berarti boleh saya tulis ya? Boleh. Alamat rumah Abah. Di mana, Bah? Bumi Agung 1, Blok C6, nomor 4, Unyur, Serang. Iya. Iya. Itu kan alamat rumah. Iya. Nanti saya tulis nih di sini kan. Hmm. Kalau untuk nomor yang bisa dihubungi, boleh dipublish nggak? Boleh. Nah, Boleh. nomor Berapa? 08521 8767. Ulangi ya. Ya, ulangi. 08521 6508767. Iya. Itu nomor Abah. Itu nomor pribadi. Iya. Wah, berarti memang Abah setotalitas sedekat itu ya? Maksudnya nomor pribadi boleh di-share? Boleh, ngapain Abah bukan selebritis kok. Iya, Jadi iya, bebas siapa aja Iya, iya, iya. bisa mengakses. Diinformasikan lagi ya bahwa Abah Ocim ini adalah pendiri Rumah Balada Indonesia Banten. Iya. Dan sekarang beliau juga penasehat, Sekarang jadi Dewan Penasehat Rumah Balada Indonesia Banten. Sekaligus kalau kamu mau daftar juga lewat Abah. Emang nggak ada staff atau admin gitu, Bah? Maksudnya terkesan Abah semua nih yang ngurus nih. ada ketua RBI Banten sekarang itu Ruli Oh. ini, tapinya tetap sih Pak, kalau organisasi maaf ya RBI Banten itu nggak sebesar KPJ atau OI Serang ya atau OI ya. Soalnya kami itu ada kesulitan juga ketika merekrut generasi baru ya. Soalnya kita maaf ya kalau sosok Iwan Fals, Mas Anto Baret itu kan banyak orang yang tahu. Kalau Bunda itu kan penyanyi balada yang dulunya memang tidak komersil seperti lebih Anto Baret. terbatas ya, segmennya lebih Segmennya gini ya. ya jadi Tapi kan beliau terkenal juga kan. iya pada eranya. Iya. Nah bahkan ada ketika ada yang baru masuk lulus SMA nggak tahu sosok Bunda. Ya Kak Abah memahami wajar saja karena Iya. bukan generasinya. Bukan generasinya. Ya, gitu. Iya, iya, iya. Bah, diminum dulu kopinya. Oh iya, aduh terima kasih Kang Nanti Mamai. keseruan Kopinya, ngobrol. Aduh. Soalnya kopi itu harus diseruput ketika lagi panas. Aduh. Mantap. Ngopi dulu. Mantap. Rokoknya mati kalau mau di ini boleh. Oh iya boleh ngerokok dan bukan di TikTok ini. Iya. Soalnya saya masih mau nanya-nanya banyak nih Boleh, tentang boleh, RBI. Oke, jadi kalau mau daftar balik lagi ya. Datang langsung ke rumah Abah atau minimal janjian dulu lah ya. Iya. Takut Abahnya keluar kota, keluar negeri, ya kan? Iya, Jangan iya, tiba-tiba langsung ini muncul ke rumahnya. Iya. WhatsApp dulu ya. Iya. WhatsApp boleh. ke nomor Abah. Oke. Ketuanya sendiri tadi ada. Kang Ruli Kang Ruli. Ferdiansyah. Oke, sip, mantap. Itu ketua yang keberapa ya? Yang ke-7 rasanya. Iya. Dari 11 tahun itu udah ganti ketua itu udah 7 kali. Oke. Dari 11 tahun ini ya? Iya. Ini berarti ketua periode yang sekarang. Iya, yang Oke. ke-7 itu. Tadi kan dibilang jadi anggota caranya seperti itu ya. Terus tadi kan Abah bilang karena mungkin banyak anggota yang usianya sudah tua, terus mereka menurun berkaryanya. Itu memang kalau saya misalnya udah jadi anggota, itu nanti
bisa keluar atau bagaimana sih? Atau permanen menjadi anggota atau bagaimana? Jadi enggak, kalau di kita itu apa ya, enggak terlalu serumit itu ya. Oh. Jadi tetap mereka yang sudah berkeluarga ketika ulang tahun ya mereka tetap keluarga Rumah Balada Indonesia Banten. Jadi enggak, kamu keluar nggak boleh lagi ketemu abang, nggak bisa gitu. Jadi mereka bebas aja. Jadi walaupun mereka udah berkeluarga, silahkan. Kalau ada acara begini biasanya kami seperti reuni aja. Iya, pada benar. datang Reuni keluarga. keluar. Iya. Ada kartu gitu nggak sih, Pak? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Berarti untuk Abah mengetahui ini anggota, ini bukan, itu bagaimana dong? Yang bukan juga, kalau abang selalu menganggap mereka adalah saudara abah. Saudara, misalnya ada teman di anak-anak SMP tiba-tiba pengen, bah gimana cara bikin puisi jadi sebuah lagu, ya pasti abah bimbing. Jadi walaupun dia bukan anggota gitu. Iya sih, karena Abah Ocim ini cinta sekali dengan dunia seni. Jadi siapapun yang mau belajar sama Abah kayaknya diajarin ya, Pak? Insya Allah. Iya. Insya Allah. Karena hanya itu yang abah punya gitu ya. Kalau Abah sekarang ini lebih fokus mengerjakan karya apa sih? Puisi kah atau lagu kah? Untuk sekarang ini kebetulan abah sedang apa ya? Sedang konsentrasi bikin konsep. Tetap lagu-lagu. Ya sepertinya lagu-lagu aja. Jadi teman-teman dari misalnya ada teman nih dari Bekasi, bah tolong ini jadikan lagu, abah jadikan lagu. Terus abah daftarkan ke PT Pragita Prabawa Utama di Jakarta agar lagu itu punya hak cipta dan punya, kalau orang lain kalau memutar berarti kita punya royalti. Kena royalti. Oke. Udah mantap. didaftarkan. Iya. Abah tadi kan udah menyebut alamat sama nomor WhatsApp. Kalau medsos ada nggak, Abah? Abah paling-paling di TikTok. TikTok. Di TikTok, di Instagram. Facebook. Oke. Iya. Facebooknya nanti saya tulis ya. Oh ya, Muhammad Saipudin dalam kurung Cep Ocim. Nanti biar ada banyak akses nih, mau kontak Abahnya, mau lewat WhatsApp boleh, lewat Facebook juga ada. Berarti TikTok juga ada, tapi nggak begitu aktif. TikTok, Instagram juga. lebih ke Facebook ya? Iya. Kayaknya Facebook buat Abang udah cukup lah ya. Iya, untuk orang tua karena Facebook. Wih, tua-tua keladi nih, Pak. Iya. Oke. Nah, kita ngobrol tentang ulang tahun ke-11 RBI Banten. Sekali lagi mengundang semuanya yang nonton video ini, seluruh masyarakat datang ke Cafe DKD hari Sabtu 22 November 2025, mulai jam berapa sampai jam berapa sih? Jam 2 sampai jam setengah 12 malam. Dari jam 2 siang sampai jam setengah 12 malam. Iya. Masuknya bayar nggak? Atau ada tiketnya atau ada apa nih? Yang penting jangan bawa golok, jangan bawa minuman keras. Gratis masuknya, Ya. gratis. Tidak boleh membawa senjata tajam, tidak boleh membawa minuman keras. Iya. Nanti di sini juga kata Abah tadi akan ada makanan minuman selama persediaan masih ada ya. Iya, gitu. gratis. Tapi Cafe DKD juga kalau mau jajan boleh Iya, kan? boleh. Boleh. Misalnya Takutnya mau makan nasi goreng atau apa kan? kentang, iya kentang goreng. Boleh. Seru-seruan di sini. Mereka datang ke sini dari jam 2 siang sudah mulai sampai jam setengah 12 malam. Betul. Berarti ada keseruan-keseruan dong. Iya. Ya, seruput dulu kopinya. Sekali lagi diundang tidak lama lagi menikmati suasana akhir pekan di Cafe DKD untuk memeriahkan dan ikut serta merayakan ulang tahun RBI Banten yang ke-11. Hiburannya ada apa aja sih, Pak? Atau panggung ini nanti akan diisi apa nih? Kalau panggung kita akan menampilkan dari teman-teman kita, dari penyair budayawan. Jadi Abah bikin balada parade puisi ya. Itu akan dihadiri dari Bali, dari Grobogan Jawa Tengah, dari Jakarta, dari Bekasi, dari Depok, Tangerang, sampai Cilegon ujungnya. Serang juga tentunya ada. Lalu ada mural melukis. Biasanya di sana ya dari sore sampai malam bersama Jaya Budi Santoso. Beliau nanti lukisannya itu akan dikasihkan ke penonton siapa aja yang mau lukisannya. Jadi gratis. Dia itu nggak komersil. Mantap. Kang Jaya Budi ya. Dari Tangerang. Mungkin ditemani beberapa pelukis dari Serang juga. Ada Kang Agus Walungan, ada Mas Dwi, ada siapa Indra Kesumah juga pelukis. Mural. Terus lalu ada
Mungkin tarian dari Sanggar Tari Nongsari ya di Serang. Lalu ada pentas musik dari KPJ, Bogeg, Cilegon, Rangkas Bitung, Mas Digo dan Uli Sigarusadi tentunya, dan beberapa. Oh iya ya, yang utama itu nanti ada apa, talk show ya. Talk show. Nanti Kang Gaza Feder sendiri yang menjadi host ya. Talk show dari publishing PT Pragita Prabawa Utama dari Jakarta, nanti mungkin dari jam 6:30 sampai 7:30. Mantap. Beliau yang Gaza ya Feder ini yang jadi hostnya. Wah mantap pastinya acara. Akan banyak hiburan dan akan banyak ilmu juga ya, Iya betul. yang kita dapat ya. Terus teman-teman baru, Iya, ya kan, pastinya. kita ketemu orang-orang baru, terus ada diskusi tadi, talk show, ada hiburan juga, makan-makan, ya kan. Karena di Cafe Dekade ini makanan minumannya enak, harga mantap. terjangkau. Wih, mantap soalnya. Merakyat. Merakyat, pokoknya seru-seruan ya. Ya. Penampilannya juga di panggung Cafe Dekade, nanti alat musik dan soundnya juga udah mantap lah. Mantap, gejreng. Mantap pokoknya ya. Oke, beberapa tamu kehormatan berarti yang akan datang nanti. Tadi tuh Bunda Uli. Bunda Uli Sigar dari Jakarta, terus Kang Digo DZ itu dari Depok, lalu Risa Curia dari Bekasi, Mas Jumadi dari, ya banyak lah. Bisa kompak gitu sih, Bah? Mereka datang sendiri, nggak Abah kasih transport. Makanya kompak gitu ya. Iya, karena Abah memang jaringannya tidak hanya di Serang. Iya, Justru di Serang itu yang namanya Rumah Balada Indonesia Banten itu nggak terkenal, justru RB Banten terkenal di luar. Jadi Abah sering kalau ada undangan datang main Surabaya, main di sana. Ya ongkos sendiri dalam rangka ketika Abah punya hajatan, mereka juga datang sini Iya. makan sendiri, jadi nggak pusing. Gitu. Iya, betul. Berarti kekeluargaannya, Nah itu, kekeluargaan dan kebersamaannya kental banget ya. ya Insya Allah. Para pengurus dan para anggota RBI. Iya, Oke, iya. baik. Sekali lagi diundang untuk datang langsung ke sini. Iya. Abah selaku penasehat RBI Banten. Mungkin ada yang mau disampaikan, misalnya untuk, ya khususnya untuk RBI Banten lah, yang nonton. Ya kalau Abah ya seperti biasa aja, kita untuk menjadi diri sendiri itu ya apapun harus punya merek sendiri ya. Apa merek tuh? Brand sendiri. punya lagu. Soalnya karya itu kan abadi ya, karya itu. Nah terus pesan Abah untuk pemerintah, khususnya pemerintah Banten ya, Pak Wali Kota, Pak Gubernur sekaligus lah, tolonglah perhatikan kami, jangan kami hanya sebagai alat untuk menaikkan kredibilitas kalian, tapi tolong kami beri ruang berkesenian, misalnya taman budaya. Soalnya di Banten ini yang Abah lihat, provinsi yang paling miskin di Indonesia akan sarana berkesenian. Jadi kalian tuh jangan tutup mata, tutup telinga, buka pantat. Abah teriak-teriak dari tahun 2014 minta apa yang namanya taman budaya atau tempat berkesenian. Alhamdulillah di Banten ini sekarang ada Dekade, tempat kami berkesenian dengan nyaman dan asik. Jadi gitu aja pesan dari Abah. Iya. Ya. Bahkan tadi Abah bilang ini tuntutan atau permintaan ini sudah diajukan sejak 2014. Bahkan Kang Heru sudah sejak lama sekali Kang Heru daripada Abah meneriakan bahwa pekerja seni di Serang itu membutuhkan sarana berkesenian. Contohnya Abah ke tiap kota itu mereka punya taman budaya. Mungkin di Banten itu karena provinsi muda ya, jadi belum ada ke sana. Tapi minimal yang berkuasa sekarang itu tolonglah diupayakan gitu, jangan terlalu ke bisnis terus yang menghasilkan cuan untuk kalian saja, tapi tolong kami beri ruang dong. Jangan sampai kami berkesenian itu nggak ada timbal balik dari pemerintah. Kami kalau ada pemilu aja kami diundang-undang. Nah, itu kan nggak ini ya, nggak adil. Nggak adil. Iya. Semoga didengar dan dieksekusi segera. Iya, ya. Harus itu. Iya, karena sebenarnya ini juga bukan permintaan yang terlalu berlebihan ya. Enggak. Ini mau permintaan yang wajar lah. Wajar. Gitu.
nggak minta dibangunkan taman budaya yang harus Iya, yang harus mewah, enggak lah, yang penting mah ada ruang. ya ada ruang dan nyaman digunakan gitu, baik yang di atas panggung yang menampilkan karya ataupun yang menikmati. Iya, jangan hanya para seniman yang dekat ke pemerintah saja yang kalian kasih fasilitas gitu. Kami juga komunitas yang nggak kalian lihat itu harus kalian dengarkan juga. Gitu, Pak Gubernur Banten siapa namanya? Bapak Andrasoni. Oh iya, Bapak Andrasoni. Kalau wali kota siapa ya? Bapak Budi Rustandi. Oh, abah nggak begitu kenal sih mereka sama pejabat. Ya, siapa tahu mereka nanti datang ke sini. Insya Allah, amin. Tanggal 22 November. Amin. Ya kan, ketemu langsung sama Abah, dialog, diskusi gitu ya. Itu tadi sebenarnya mungkin bukan keresahan seorang Abah Ocim aja, tapi mungkin itu keresahan banyak Oh iya, jelas. seniman musisi di Kota Serang khususnya. Betul. Ya. Abah banyak mendengar, Iya. mengapresiasi teman-teman yang Kak. Jadi kalau seperti ini nih, acara seperti ini yang di luar kota, kalau Abah nih main diundang ke Solo, Abah nginepnya di Taman Budaya. Abah di Solo atau di Surabaya nginepnya di Taman Budaya mereka. Nah, kalau ngundang mereka, nginepnya di rumah Abah semua. Iya. Nanti malam sekarang juga berapa orang yang nginep di rumah Abah dari luar kota. Nah, biar jadi nyaman untuk tamu dari luar kota itu nyaman, mereka itu kalau kita punya taman budaya. Iya, betul. Nggak apa-apa nggak bisa terwujud sekarang, minimal untuk anak cucu Abah gitu. Iya. Ada gitu. Setidaknya mulai menjadi prioritas lah. Iya, gitu. Ya kan, tuh Abah mau baik tuh, nggak apa-apa, nggak sekarang, tapi setidaknya ya ada tahapan progresnya gitu, Iya. nggak tenggelam aja. Iya, sebenarnya taman budaya itu berarti bisa dipakai buat promosi mereka-mereka yang datang dari luar Serang, luar Banten ya? Iya jelas, kita bisa Iya. memperkenalkan kesenian yang ada di Banten. Jadi bisa promosikan. Jadi tidak hanya, pokoknya membuka diri untuk pekerja seni dari luar gitu. Iya. Kita itu jadi nggak, ya kita itu di Serang itu cuman ini aja dekade, terus terang Abah cuma mengapresiasi Kang Heru dari tahun 2013 bersama Kang Heru itu. Abah itu jadi tolonglah pemerintah gitu, nggak terlalu bikinlah pekerja seni yang ada di Serang itu semakin bergairah, kebudayaannya jangan sampai hanya kalian mengundang bikin acara tapinya yang dekat sama kalian saja. Itu pekerja seni yang bisa kalian. Kalau Abah kan RWI Banten itu kalau bikin acara itu nggak pernah ngemis ke pemerintah. Kami cari dana sendiri dari luar, sponsor semacam Pragita nih yang kasih. Jadi kami nggak ini. Ya masalahnya selalu berbelit-belit ininya prosedurnya itu dibikin ribet gitu. Iya. Emang kebudayaan mereka gitu. Kalau para pekerja seni, misalnya Abah nih pernah diundang ke Grobogan satu rombongan, Abah minta fasilitas untuk 10 orang ini dibawa ke sana, nggak ada apa-apa dari pariwisata, dari pendidikan Serang, provinsi Serang. Fakta itu ya. Kami nggak ada dana untuk itu karena kami begini-gini. Iya, kalau untuk berkesenian mereka nggak ada, tapi dana untuk korupsi itu selalu ada. Itu yang heran itu. Iya. Betul. Iya. Seruput kopi dulu. Kopi lagi. Seruput kopi. Pak Gubernur kopi. Yang pasti sekali lagi Abah secara pribadi maupun semua teman-teman dari RBI Banten mengundang ya untuk datang hari Sabtu 22 November 2025 ngobrol-ngobrol di sini ya. Nanti ada Abah juga pasti bisa bertukar pikiran tentang mau dibawa kemana nih RBI atau seniman di Kota Serang ke depan gitu kan. Ngobrol langsung sama pendiri RBI Banten sekaligus Dewan Penasehat RBI Banten. Abah terima kasih waktunya ya. Terima kasih sama-sama. Terima kasih waktunya. Maaf kalau Abah terlalu. Loh justru itu, unek-unek itu harus dikeluarin. Pokoknya sehat selalu. Salam buat semua teman-teman RBI Banten. Amin. Selamat ulang tahun juga untuk RBI yang ke-11. Nanti lanjut yang ke-12, ke-13, ke-14, ke-15. Wih, selama Abah Ocim ada mungkin ulang tahun akan terus berjalan. Mantap. Terima kasih Abah.
Ya,